Para saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa kembali bersama saya, Romo Allen, dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Ada sebuah tagline dari suatu produk minyak kayu putih yang hingga kini masih cukup terkenal, yakni buat anak kok coba-coba. Tagline ini amat sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Setidaknya dapat diartikan bahwa cobaan itu tidak baik, apalagi jika diberikan kepada orang yang kita kasihi. Misalnya, cobaan dari orang tua kepada anaknya tentu tidak diperbolehkan. Mengapa? Sebab memberi cobaan kepada anak bisa berkesan bahwa orang tua bersangkutan kurang mengasihi anaknya. Ia tidak segera memberi yang terbaik bagi anaknya karena ia masih merasa kurang yakin kepadanya, sehingga perlu ada semacam tes kecil baginya. Bila dikaitkan dengan produk minyak kayu putih tadi, tagline tadi sebenarnya berarti bahwa berikanlah segala yang terbaik bagi anak. Jangan jadikan dia sebagai kelinci percobaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, bicara soal cobaan, warta sukacita pada hari Minggu Prapaskah yang pertama ini juga berkisah tentang Yesus yang dicobai oleh iblis, yang bersumber dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Bila kita membaca teks ini, seringkali ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita, seperti, mengapa Bapa membiarkan Yesus putranya dicobai? Atau, mengapa iblis bisa mencoba Yesus, padahal Yesus itu Allah? Ragam pertanyaan demikian, bila tidak dijawab dengan tepat, tentu saja dapat menggoncangkan fondasi iman kita. Maka, sejauh yang saya ketahui, jawaban yang paling kredibel adalah Yesus bisa dicobai oleh iblis bukan karena Bapa kurang mengasihinya atau kurang yakin kepada Yesus sehingga perlu ada semacam tes kecil, tetapi Yesus membiarkan dirinya dicobai dan Bapa pun menghendakinya agar kita bisa mengetahui aneka rupa godaan iblis yang berpotensi menyesatkan kita. Sekaligus, dari peristiwa ini pula, Yesus memberi solusi terbaik untuk menghadapi godaan iblis tadi. Maka, kisah Yesus dicobai oleh iblis harus kita pahami sebagai suatu bagian dari pengajaran Yesus kepada para pengikutnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, berhadapan dengan segala godaan, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada sabda Allah. Sebab sabda Allah adalah sumber kebenaran. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Injil bahwa ada 3 model cobaan dari iblis bagi Yesus. Dan semuanya itu dikalahkan oleh Yesus dengan kepatuhannya kepada sabda Allah. Mula-mula, Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Karena selama 40 hari berada di padang gurun, Yesus tidak makan apapun. Cobaan ini ditanggapi oleh Yesus dengan berujar bahwa hidup manusia bukan hanya dari roti saja.
Artinya, hidup manusia itu juga meliputi kebutuhan rohani bagi jiwa. Iblis hanya memperhitungkan hal-hal jasmania yang sifatnya sementara dan dapat binasa. Maka Yesus mau menegaskan bahwa amat penting juga untuk memperhatikan keselamatan jiwa kita. Makanan jiwa adalah sabda Allah. Selanjutnya, iblis juga mencoba Yesus dengan memperlihatkan gemerlap kekuasaan duniawi dan berkata bahwa asalkan Yesus mau menyembahnya, semua itu akan menjadi milik Yesus. Yesus tentu segera menolaknya, sebab cuma satu sosok saja yang harus disembah, yakni Allah. Dialah pemilik segalanya. Allah tidak boleh diduakan, sebab menduakan Allah sama halnya dengan meragukan kekuasaannya. Ragu pada kuasa Allah berarti mulai menjauh dari keselamatannya. Dan ini tentu amat berbahaya bagi hidup kita. Akhirnya, Yesus dicobai untuk menjadi sombong dengan memintanya untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah agar ditangkap oleh para malaikat. Atas cobaan ini, Yesus menolaknya, sebab yang paling diutamakan dalam hidup adalah kerendahan hati. Segala kelebihan yang kita miliki diberikan oleh Allah, bukan untuk dipamerkan kepada orang banyak, tetapi dipakai untuk kesejahteraan bersama. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari selama masa retret agung ini, kita mengusahakan pertobatan atas dosa dengan bertekun pada sabda Allah. Banyak godaan jahat yang siap mencobai kita, sebab kata Injil, iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk melancarkan strategi penyesatannya. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada cobaan yang abadi. Semua godaan bisa teratasi jika Allah tetap ada di hati. Tuhan memberkati kita sekalian.